Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kita tentang usaha dan energi. Kalau kemarin udah belajar kita apa itu usaha, apa itu energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, terus hubungan antara usaha dan perubahan energi. Nah, ini untuk pertemuan yang terakhir pada usaha energi ini yaitu tentang, kita di sini akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya, pada usaha dan energi part 3 atau pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Oke, ya. Ingat hukum kekekalan energi mekanik. Nah, seperti di SMP, yang dikatakan kekal itu apa? Ibu rasa ini bukan materi baru untuk Ananda semua. Biasanya kalian sering mendengar istilah energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah ke dalam bentuk energi lain. Nah, sekarang di sini yang dikatakan dengan energi mekanik kemarin adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial atau gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, yang dikatakan dengan hukum kekekalan energi mekanik di sini yaitu energi mekanik awal akan sama jumlahnya dengan energi mekanik akhir. Atau cara konsep fisikanya, jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap. Jadi yang dikatakan dengan hukum kekekalan energi mekanik di sini adalah jika jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi jumlahnya atau adalah tetap. Dapat juga secara matematikanya atau secara matematisnya hukum kekekalan energi mekanik itu di mana di sini EP tambah EK kan, EP ditambah EK ini yang dikatakan dengan energi mekanik. Itu jumlahnya tetap atau konstan. Biasanya di fisika kalau yang seperti ini maka EP1 tambah EK1 akan sama dengan EP2 tambah EK2. Di sini EP tambah EK itu adalah energi mekanik. Artinya di sini apa? Energi mekanik awal sama jumlahnya dengan energi mekanik akhir. Berarti yang satu di sini awal, yang dua ini adalah akhir. Nah, EP itu sama dengan MGH1 tambah EK setengah MP1 pangkat 2 sama dengan MGH2 tambah setengah MP2 pangkat 2. Nah, itu hukum kekekalan energi mekanik secara matematis. Sekarang kita lihat, coba Ananda perhatikan gambar. Ini pemahaman konsepnya melalui gambar-gambar ini. Nanti kalau mau bagaimanapun soal itu, kalau paham konsep dasar dari hukum kekekalan energi itu, persoalan usaha dan energi akan lebih mudah pengerjaannya. Perhatikan ini Ibu bikin permukaan bumi, atau ini adalah tanah misalnya, atau ini lantai, terserah kalian aja menafsirkannya. Di sini Ibu letakkan sebuah benda, anggaplah ini benda ini berupa bola. Ini kedudukan pertamanya di sini, awalnya di sini ya, di tanah ya, atau di permukaan bumi. Terus benda ini kita lempar arahnya ke atas. Nah, benda ini atau bola ini kita lempar arahnya ke atas. Terus ini posisi bola kedua. Dia pada posisi kedua ini bola ini mencapai titik tertinggi. Ingat ya, bola yang posisi 1 atau posisi awal berada di permukaan bumi atau di tanah lah misalnya, kita lempar arahnya ke atas sehingga posisi akhirnya atau posisi keduanya bola ini mencapai titik tertinggi. Ingat, jarak dari bola ini ke tanah itu adalah H2, tinggi keadaan benda kedua. Terus di sini berapa H1-nya?
H1-nya kan posisinya di tanah, acuan kita di sini adalah tanah. Artinya apa? H1-nya tentu sama dengan 0. H1-nya sama dengan 0. Nah, kalau ketemu anak-anak nanti soal yang seperti ini, ingat di sini ya, benda mencapai titik tertinggi. Ingat pembelajaran kelas 10 kembali. Jika benda dilempar vertikal ke atas, kalau dia mencapai titik tertinggi, tentu kecepatan akhir di sini atau V2 sama dengan 0. Nah, bagaimana konsep hukum kekekalan energi mekanik di sini untuk penyelesaian soal seperti ini? EM1 akan sama dengan EM2. Di mana EM1 itu tadi apa? EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. EK1 itu apa rumusnya? EK1 itu adalah setengah MP1 kuadrat tambah EP1 MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Nah, di sini kenapa MGH1 menjadi 0 di sini Ibu bikin? Karena tinggi benda 1, tinggi benda pada keadaan 1 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia berada di permukaan tanah atau di permukaan bumi, tingginya 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, tentu hasilnya 0. Terus di sini setengah MP2, kenapa juga 0? Nah, karena tadi kan udah Ibu bilang, benda mencapai titik tertinggi. Jika benda mencapai titik tertinggi, berarti di keadaan 2, maka V2 akan sama dengan 0. Kan ini pelajaran kelas 10, gerak vertikal ke atas. Jika benda kita lempar vertikal ke atas, jika dia mencapai titik tertinggi, kecepatan benda di titik tertinggi sama dengan 0. Nah, H1 sama dengan 0. Kenapa H1 sama dengan 0? Karena berada di permukaan tanah atau di permukaan bumi. H1 kita kalikan di sini 0 dengan M kali G, itu adalah 0. V2-nya juga 0, maka di sini hasilnya 0 bukan? Nah, ini tambah MGH2. Apakah MGH2-nya 0? Tidak, karena ini H2 memiliki ketinggian. Jadi persamaan jika ketemu soal seperti ini nanti penyelesaiannya adalah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2. Nah, perhatikan ya, dipahami betul soalnya, kalian gambarkan. Kalau dia mencapai titik tertinggi, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Itu yang perlu diingat. Nah, sekarang coba Anda perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambarnya kalau sekilas sama dengan yang tadi. Kedudukan 1, ini permukaan bumi, atau ini anggaplah ini tanah. Di sini keadaan bola dilempar vertikal ke atas. Ini posisi bola kedua. Di sini tidak ada mencapai titik tertinggi. Kalau benda dikatakan tidak mencapai titik tertinggi pada keadaan 2 ini, tentu kecepatannya tidak sama dengan 0. V2-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, apa jadi persamaannya? Perhatikan. EM1 sama dengan EM2. EM tadi apa? EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah dengan EP2. Ini ya. Kalian jabarkan lagi seperti tadi. Penjabarannya adalah setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Nah, kalau seperti ini kasusnya atau gambarnya atau cerita soalnya nanti, siapa yang 0 di sini? Nah, coba kalau kalian cerdas tadi menyikapinya, yang 0 tentu MGH1 atau EP1. Kenapa? Karena H1-nya adalah 0, tidak memiliki ketinggian. Apakah V2-nya juga 0? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena di sini tidak ada dikatakan bola atau benda ini mencapai titik tertinggi. Nah, di sini yang 0 berarti hanya MGH1 saja. Karena H1 sama dengan 0. Maka setengah MP1 kuadrat sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Perhatikan panah ke samping yang Ibu bikin ini. Perhatikan panahnya. Kenapa di sini jadi 0? Tadi apa alasannya? Tentu karena H1 sama dengan 0. Gambar berikutnya atau gambar ketiga. Perhatikan.
Apa kira-kira bedanya dengan gambar 1 dan 2 tadi? Ini masih benda atau bola ini kita lempar vertikal ke atas. Tapi saat kita melempar, posisi 1 atau posisi benda pertama ini tidak berada di permukaan tanah atau di permukaan bumi. Tapi dia berada pada ketinggian H1. Nah, kita lempar vertikal ke atas, ini posisi kedua benda ini. Apakah di sini dikatakan mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum? Tidak, bukan? Kalau tidak, bagaimana tadi? Adakah yang 0 di sini? Tentu tidak ada yang 0 di sini. Maka, apa hukum kekekalan energi mekaniknya jadinya? EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Kalian jabarkan lagi. Setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Karena tidak ada yang 0, ya udah penyelesaiannya nanti seperti ini. H1-nya kan ada ketinggian nih, berarti H1-nya memiliki nilai. H2-nya juga memiliki ketinggian, berarti H2-nya memiliki nilai. Nah, saat mencapai titik tertinggi, bagaimana kalau ini untuk ini? Jika benda seperti gambar ini ya, kalau benda mencapai titik tertinggi, P2 sama dengan 0. Apakah masih berlaku persamaan yang di sebelah kiri? Kalau dia mencapai titik tertinggi, berarti P2 sama dengan 0. Nah, kalian tinggal ganti aja P2 sama dengan 0. Nah, seperti Ibu bikin ini. Maka persamaan akhir nanti adalah setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan MGH2. Oke. Gambar berikutnya. Nah, di sini Ibu bikin nih gerak jatuh bebas. Masih ingat kelas 10 semester 1? Semester 1 kemarin, gerak jatuh bebas itu biasanya kita singkat dengan GJB, gerak jatuh bebas. Gerak apa yang dikatakan dengan gerak jatuh bebas? Benda yang jatuh tanpa diberi kecepatan atau tanpa kita jatuhkan. Siapa yang menjatuhkannya? Ya, yang menjatuhkannya misalnya gravitasi bumi atau dia meluncur pada bidang miring, itu namanya gerak jatuh bebas. Tidak ada kecepatan yang kita berikan di sini. Nah, kalau seperti ini ingat, gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah, bukan gerak vertikal ke bawah, benda yang jatuh tanpa diberi kecepatan awal. Nah, perhatikan ini kebalikan dari tadi posisi gambarnya. Posisi bola atau benda ini pertama berada di atas posisi 1, terus ini posisi 2. Artinya apa? Bola ini jatuh bebas, yang namanya jatuh ke bawah seperti ini. Berarti dari ini keadaan 1 ini adalah H1. Nah, di sini adalah H2. Nah, soal ini kita menghitungnya nanti tidak benda ini tidak sampai di permukaan tanah. Kita hanya menghitung sampai ketinggian kedua ini aja. Sampai di sini. Ya, sampai di sini aja ketinggiannya. Kalau seperti ini, bagaimana penyelesaian soalnya? Tetap seperti tadi, EM1 sama dengan EM2. Kalian jabarkan. EM itu apa tadi? EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 di sini apa? Setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Nah, di sini Ibu bikin. Kenapa di sini 0? Setengah MP1 kuadrat itu Ibu tulis 0. Kan Ibu bilang tadi, jika benda bergerak jatuh bebas, artinya kecepatannya tidak ada atau kecepatan awalnya atau kecepatan satunya sama dengan 0. Sama dengan MGH tambah MGH1. Kenapa ini tidak 0? Kan dia memiliki ketinggian. Nih H1 sama dengan MGH2. MGH2, H2 juga memiliki ketinggian. Jadi dia tidak 0, MGH2 tambah setengah MP2 kuadrat. Saat benda ini jatuh, tentu di sini dia memiliki kecepatan. Nah, ingat ya, di sini Ibu kasih penjelasan. Nah, persamaan kita jadinya adalah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Di samping Ibu beri penjelasan kenapa setengah MP1 kuadrat ini jadi hilang. Karena gerak jatuh bebas itu, maka kecepatan awal benda sama dengan 0.
atau V1 sama dengan 0. Ingat itu konsep gerak jatuh bebas. Kalau kalian nanti atau Anda nanti ketemu soal sebuah benda meluncur atau sebuah benda jatuh, kalau nggak ada disebutkan kecepatannya saat menjatuhkannya, artinya benda itu adalah bergerak jatuh bebas. Kalau dia jatuh bebas, V-nya sama dengan 0. Perhatikan gambar berikutnya. Nah, di sini Ibu bikin keterangannya bukan jatuh bebas lagi. Ini gerak vertikal ke bawah. Ingat ya, Ibu garis bawah ini ya. Gerak vertikal ke bawah. Apa beda gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah? Kalau gerak jatuh bebas tadi adalah di sini tidak ada kecepatan. Dia jatuh sendiri atau meluncur sendiri. Sementara gerak vertikal ke bawah itu kita yang menjatuhkan. Artinya saat kita menjatuhkannya, kita memberi benda ini kecepatan untuk menjatuhkannya. Artinya apa? V1 atau V awalnya tidak sama dengan 0. Ini jatuhnya sampai di permukaan bumi. Seperti ini ya, sampai di permukaan bumi atau di tanah seperti ini. Ini posisi kedua. Di sini Ibu tulis H2 sama dengan 0. Kenapa H2 sama dengan 0? Karena dia sampai menyentuh permukaan bumi, ini acuan kita ini. Nah, ini H1. Kalau seperti ini penyelesaiannya bagaimana? EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 akan sama dengan EK2 tambah EP2. Setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Lanjut uraikan kayak tadi. Di sini kenapa MGH2-nya itu sama dengan 0? Karena H2-nya itu 0. Berapa aja dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Terus kenapa V1-nya tidak 0? Karena dia bukan jatuh bebas. Dia gerak vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah, kita yang menjatuhkan dan kita memberi kecepatan terhadap benda ini saat jatuh ke bawah. Seperti itu ya, saat jatuh ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat. Ibu nggak perlu menjelaskan lagi karena untuk membahas energi dan usaha kemarin, semua di sini udah dijelaskan P1 itu apa, H itu apa, M di situ apa. Nah, gambar seperti ini. Kalau tadi kan gambarnya lurus-lurus saja garisnya Ibu bikin tuh. Sama aja, kalian tidak usah bingung mau lintasannya berbentuk zigzag 100 kali belokan atau apa, itu tidak berpengaruh. Yang kita perhitungkan cukup tingginya saja. Sama aja ini. Ini nih, perhatikan gambarnya ini. Sebuah balok atau benda awalnya berada di posisi A. Balok ini meluncur seperti ini. Nah, ini kan bidangnya miring, artinya meluncur sendiri dia ini. Ini anggap aja bidang ini licin, sempurna ya. Ini meluncur sendiri. Kalau meluncur sendiri artinya kan bukan kita yang menjatuhkan. Kalau bukan kita yang menjatuhkan artinya benda ini bergerak jatuh bebas. Nah, ini posisi ini panah-panahnya ini diperhatikan nih jatuhnya seperti ini. Ini saat dia mencapai di posisi B. Ini saat naik lagi ke sini sampailah benda ini di posisi C seperti ini ya. Terus, tinggi benda mula-mula dari A ke permukaan ini HA-nya atau H1-nya. Kan posisi awalnya di A nih. Itu adalah H1. Posisi akhir adalah di C. Berarti tinggi dari sini ke sini itu adalah H2. Ya, sampai di C itu adalah H2. Berapa tingginya? Nanti kalian sering akan jumpa seperti ini. Soalnya misalnya, tidak usah bingung pula. Tingginya tentu dari C ke B. Seperti ini. Itu sama dengan siapa? Itu tentu akan sama dengan diameter lingkaran tingginya. Walau di soal nggak akan disebutkan nanti tinggi ini. Yang disebutkan nanti jari-jari lingkaran segini misalnya. Berarti tingginya sama dengan diameter lingkaran tentu 2 kali jari atau langsung diameter lingkarannya diketahui. Betul kan? Dari C ke B itu adalah diameter lingkaran. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Menyelesaikan soal seperti ini bisa banyak kemungkinan. Kalian nanti bisa aja kalau misalnya yang ditanya nanti adalah EK di B, ya kalian bandingkan energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Kalau ditanya berapa EP di C, ya udah berarti energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di C.
Ya, itu ya. Sekarang matematikanya EM1 sama dengan EM2. Ini posisi akhir di C ya. Berarti seperti tadi, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Setengah MP1 kuadrat tambah MGH1, pokoknya ini kalian jabarkan seperti tadi. Tadi jabarkan, nah sehingga dapatnya seperti ini. Di sini tidak ada yang 0, yang 0 siapa? P1 ya. Karena apa? Karena dia jatuh bebas. Dia bidang miring yang licin. Benda ini meluncur sendiri, artinya benda itu bergerak jatuh bebas. Kalau dia jatuh bebas, berarti V1-nya sama dengan 0. Itu ya. Nah, V1 sama dengan 0. Nah, H2 adalah diameter lingkaran. Ibu kenapa di sini enggak Ibu ubah ini menjadi 0? Tergantung soal, kalian harus cerdas menyikapinya. Kalau katanya benda ini meluncur tanpa kecepatan awal, berarti di sini nanti harus kalian bikin MP1 sama dengan 0. Tapi kalau dibikin sebuah benda dijatuhkan dari A dengan kecepatan 10 misalnya, berarti V1-nya tidak sama dengan 0. Contoh soal yang pertama, nah, bola A masanya 3 kg dilepaskan tanpa kecepatan awal. Ingat, ini jelas nih. Dilepaskan tanpa kecepatan awal. Berarti ini benda itu mengalami gerak jatuh bebas. Kalau tanpa kecepatan awal, berarti VA atau V1 sama dengan 0. Dan menempuh lintasan seperti gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, energi kinetik bola saat di B berapa? Nah, kita bahas soal ini ya. Ibu contohkan satu. Ini gambarnya. Ini awalnya bola berada di posisi A, posisi B, posisi C. Yang ditanya adalah energi kinetik bola saat di B. Kalau energi kinetik bola saat di B, kalian perhatikannya, C nggak usah diperhatikan ya. C nggak usah diperhatikan. Kalian kerjanya sampai sini aja. Ini ya. Sekarang, ini pembahasannya. Tanpa kecepatan awal artinya adalah gerak jatuh bebas. PA sama dengan 0. Bikin rumus kita tadi, EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Terus kalian jabarkan lagi seperti tadi, setengah MPA kuadrat tambah MGHA sama dengan EKB tambah MGHB. Bu, kenapa EK di sini Bu uraikan, di sini enggak? Karena yang ditanyakan energi kinetik di B. Enggak usah diuraikan karena kita mau ngitung ini. Ya, karena kita mau ngitung ini. Ini harus diuraikan MGHB. Kenapa? Mana yang hilang? Yang hilang nanti adalah ini ya. EKA itu jadi 0 ya. Nah, kan jadi seperti ini nih. 0 MGHA. Nah, seperti ini. 0 tambah MGHA sama dengan EKB tambah MGHB. Oke, kita masukkan angkanya. Di sini 0. Masa benda 3 kg, gravitasi 10. Berapa tinggi A? Tinggi A awalnya kan segini terhadap tanah ini. 120 ditambah 120. Dapatnya berapa? Ini cm ya, ubah ke meter. Ini kan 240 cm ini. 240 cm. Berarti diubah ke meter 2,4 meter. EKB mau kita hitung MGHB. MGHB berapa? Tinggi B ke tanah berapa ini? Kan dari sini ke sini ya, berarti 120 cm. 120 cm ubah ke meter, berarti 1,2 meter. Nah, berarti ini setelah dikalikan, dapat hasilnya ini adalah 72 sama dengan EKB tambah 36. Ini hasil pengaliannya adalah 36. Maka EKB sama dengan 72 dikurang 36. Dapat hasilnya adalah 36 Joule. Nah, satuan energi itu adalah Joule. Itu contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekarang, contoh soal yang kedua. Sebuah balok meluncur dari bagian atas bidang miring licin. Ingat, meluncur dari bagian atas bidang miring licin.
Artinya di sini dia meluncur sendiri tanpa kita beri kecepatan untuk meluncurkannya hingga tiba di bagian dasar bidang miring tersebut. Kalau meluncur sendiri artinya dia balok ini adalah bergerak jatuh bebas. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 3,2 meter di atas permukaan tanah atau lantai, maka kecepatan balok saat sampai di dasar bidang miring. Berarti V2 yang dicanya ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Itu posisi pertama balok di puncak bidang miring. Tinggi bidang miring terhadap permukaan lantainya itu 3,2 meter. Yang ditanya itu berapa sih kecepatan balok saat sampai di dasar sini, dasar bidang miring sampai sini itu berapa kecepatannya. Jadi di sini posisi awal, di sini posisi akhir. Ingat, walaupun lintasannya miring seperti ini, kita tidak memperhitungkan bidang miringnya, yang kita perhitungkan adalah tetap tingginya. Kalau dasar bidang miring ini berarti kan H2 sama dengan 0 nantinya. Kita bahas. K1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, jabarkan seperti tadi. Siapa yang 0? Yang 0 di sini tentu ini. P1. Kenapa dia 0? Karena dia meluncur pada bidang miring licin tanpa kecepatan awal. Memang di soal ini disebutkan tanpa kecepatan awal, tapi V-nya kan nggak ada di soal itu. Artinya dia mengalami gerak jatuh bebas. Berarti ini 0 ya. MGH1 setengah MP2 kuadrat MGH2. Apakah H2-nya juga 0? Tentu iya, karena yang ditanya di sini adalah benda itu sampai di dasar bidang miring, berarti sampai bawah sini. Artinya apa? H2-nya juga sama dengan 0. Kalau H2-nya sama dengan 0, berarti persamaan kita tinggal MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat. Nah, Bu, kalau tadi Ibu nggak uraikan, sekarang Ibu kenapa Ibu uraikan ini? Karena yang ditanya di sini adalah kecepatan balok. Kecepatan berarti V yang ditanya, kalau V yang ditanya berarti harus dijabarkan seperti ini. Kalau energi kinetik yang ditanya, kalian nggak usah dijabarkan seperti ini, tulis aja di sini EK. Nah, berarti 10 dikali, Bu, M-nya nggak ada. M-nya nggak ada. M-nya ini kan coret aja. Atau kalau anggap M-nya 1 semuanya juga boleh. Kan benda yang sama. Maka M-nya boleh kita coret. Berarti 10 dikali 3,2 sama dengan setengah P2 kuadrat. Paham deh tentang M di sini ya. Di soal M tidak diketahui, berarti bisa kita coret. Kalian coret aja nanti. Atau seluruh M itu di persamaan. Ini kan benda yang jatuh itu benda yang sama. Artinya M-nya boleh aja kalian anggap 1, masanya boleh aja. Nah, 10 dikali 3,2 sama dengan setengah MP2 kuadrat. Sama dengan 10 dikali 3,2 itu kan 32 setengah MP kuadrat. Setelah itu kalikan aja 2 ke sini. 2 dikali 32, 64 sama dengan P2 kuadrat. Yang ditanya itu kan P2 aja, bukan kuadrat. Maka P2 sama dengan akar dari 64. Berapa akar 64? Akar 64 adalah 8 meter per sekon. Nah, itu contoh soal yang kedua. Bagaimana pembelajaran hukum kekekalan energi mekanik? Tidak terlalu sulit, bukan? Kalau kalian memahaminya yang Ibu penjelasan tadi itu, yang Ibu jelaskan, insya Allah bisa mudah memahami soal. Sekarang, tugas 1. Nah, ini gambarnya. Ini soalnya. Ini arti apa? Bola bermassa 800 gram dilepaskan dari lintasan seperti gambar di samping. Besar energi kinetik di C dan energi potensial di B. Berarti dilepaskan tanpa kecepatan awal. Artinya apa? Benda ini bergerak jatuh bebas. Soal yang kedua. Sebuah partikel dengan massa 10 kg meluncur dari P sepanjang bidang lengkung seperti gambar tanpa kecepatan awal. Berarti ini benda ini juga mengalami gerak jatuh jika jari-jari lingkaran adalah 20. Ya, jari-jari lingkaran 20 cm. Yang jari-jari lingkarannya kan ini nih. Nah, ini kalau penuh. Dan jari-jari lingkarannya inilah jari-jari lingkaran. Ini di atas jari-jari lingkaran. Kalau yang kalian butuhkan nanti diameter ya berarti 2 kali jari-jari. Kalau misalnya sampai di titik kini aja berarti tinggi benda itu sampai sini aja. Sama dengan jari-jari lingkaran itu sendiri hanya, yaitu 20 cm. Soal yang nomor 3. Nah, ini sama kayak contoh soal tadi. Posisi satunya di atas. Ini berarti jatuh ya. Posisi satunya di atas.
Di sini posisi keduanya, berarti perhatikan apakah, ini juga jatuh bebas soalnya. Kalau jatuh bebas berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Yang ditanya di sini adalah kecepatan benda pada saat berada pada ketinggian 15 meter. Pada ketinggian ini berapa sih itunya kecepatannya? Kalau kecepatan yang ditanya, kalian uraikan. Nah, sampai cukup Ibu rasa penjelasan Ibu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami dan tetap untuk belajar fisika. Jangan menjadi seperti biasa, katanya fisika itu sulit untuk kita memahaminya. Kalau kalian rajin mengulang-ulang dan rajin melatih diri dengan mengerjakan soal-soal dan memahami konsep-konsep fisika itu sendiri dan penerapannya di mana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk hukum kekekalan energi mekanik nanti tambahkan di latihannya di mana sih kita jumpai hukum kekekalan energi mekanik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selamat mengerjakan. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.